Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Intan Ovanada. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sintaks pembelajaran yang berupa analisis isi atau analisis konten eh, dalam salah satu kompetensi dasar pilihan. Jadi di sini kompetensi dasar yang saya pilih adalah KD 3.4, yaitu menentukan jenis pondasi yang tepat untuk bangunan sesuai dengan jenis tanahnya berdasarkan standar kompetensi, yaitu mengidentifikasi ilmu bangunan gedung. Eh, Kompetensi dasar dan standar kompetensi ini berada dalam mata pelajaran ilmu bangunan gedung yang terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, mata pelajaran ilmu bangunan gedung merupakan salah satu cabang keilmuan sekolah menengah kejuruan yang mempelajari tentang bagian-bagian bangunan gedung, kemudian pendataan, perencanaan, serta pemeliharaan suatu konstruksi gedung. Nah, mata pelajaran ini bertujuan agar siswa, terutama siswa kejuruan, dapat memahami lebih dalam tentang struktur dan juga bagian-bagian dasar konstruksi bangunan gedung, sehingga nantinya mereka akan lebih mudah untuk Eee, memahami juga cabang-cabang keilmuan lainnya. Nah, di salah satu, eee, mata pelajaran yang terdapat di SMKN 3 Metro Lampung ini, yaitu ilmu bangunan gedung, siswa jurusan, Teknik Konstruksi dan Properti akan mempelajari tentang berbagai mata pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Salah satunya itu adalah ilmu bangunan gedung. Dalam mata pelajaran ini terdapat standar kompetensi, yaitu berupa mengidentifikasi ilmu bangunan dan juga salah satu kompetensi dasarnya itu menganalisis tentang jenis pondasi berdasarkan jenis tanahnya. Nah, secara umum, pondasi merupakan suatu struktur pada bagian dasar bangunan yang fungsinya itu untuk meneruskan beban secara merata dari bagian atas bangunan ke lapisan tanah yang berada di bawahnya, tanpa mengakibatkan adanya keruntuhan tanah serta penurunan yang berlebihan. Nah, pondasi ini fungsinya adalah sebagai kaki atau penopang atau penyangga bangunan yang meneruskan beban dari atas ke dasar tanah agar kedudukan bangunannya tetap stabil. Adapun bentuk pondasi itu tergantung dari jenis konstruksi yang akan dibangun dan juga keadaan tanah tempat pondasi akan diletakkan. Nah, biasanya ini pondasi berada pada tanah yang keras agar dapat mendukung beban bangunan dengan optimal. Berdasarkan kedalaman tanah kerasnya, itu ada dua jenis pondasi yang digunakan, yaitu pondasi dangkal dan juga pondasi dalam. Pondasi dangkal ini biasanya itu jenis pondasi yang kedalamannya kurang atau sama dengan lebar pondasinya. Eh, Serta dapat digunakan juga jika lapisan tanah kerasnya terletak pada dekat dengan permukaan tanah. Sementara itu, pondasi dalam biasanya digunakan jika lapisan tanah keras letaknya itu jauh dari permukaan tanah. Kemudian pondasi dangkal itu jenisnya ada banyak, ya. Salah satunya itu ada 3 yang terdapat di gambar. Ini adalah pondasi menerus atau memanjang. Biasanya ini disebut juga pondasi batu kali. Kemudian pondasi tapak, maaf, ini pondasi rakit. Kemudian ini adalah pondasi tapak. Jadi pondasi tapak itu merupakan jenis pondasi yang berdiri sendiri saat mendukung kolom atau bangunan secara langsung pada tanah jika ada lapisan tanah yang cukup keras dengan kualitas yang baik yang mampu mendukung struktur. Kemudian untuk pondasi memanjang, yaitu pondasi yang digunakan untuk mendukung deretan kolom yang jaraknya dekat antara satu sama lain. Biasanya ini digunakan pada bangunan yang tidak bertingkat atau bertingkat rendah. Kemudian seluruh bebannya itu dipikul oleh dinding yang diteruskan ke tanah melalui pondasi menerus ini. Kemudian ada juga pondasi rakit, yaitu pondasi yang digunakan untuk mendukung struktur yang letaknya pada permukaan tanah lunak atau digunakan jika susunan kolom-kolom jaraknya sangat dekat pada semua arah. Kemudian ada juga pondasi dalam, yaitu pondasi tiang panjang, pondasi sumuran atau bore pile, dan juga pondasi piers.
Kemudian, pemilihan pondasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, itu diantaranya adalah keamanan fungsi bangunan, kemudian beban yang harus dipikul oleh pondasi, kondisi tanah dasar, juga biaya konstruksi dan jenis-jenis tanah yang mempengaruhi bentuk pondasi. Nah, maka dari itu, untuk menentukan jenis pondasi yang sesuai, diperlukan adanya penyelidikan kondisi tanah. Namun biasanya tidak semua jenis struktur ini membutuhkan adanya kegiatan, penyelidikan ini. Hanya jenis struktur yang, sifatnya besar saja yang membutuhkan data analisis penyelidikan tanah dalam pembuatan pondasinya. Data hasil penyelidikan tanah ini kemudian digunakan untuk pertimbangan dalam menganalisis kapasitas daya dukung tanah dan juga penurunan tanah. Tujuan penyelidikan tanah itu diantaranya adalah menentukan sifat fisis dan juga mekanis tanah, kemudian menentukan kapasitas daya dukung tanah berdasarkan tipe pondasi, lalu menentukan tipe dan kedalaman pondasi, kemudian selanjutnya memprediksi besarnya penurunan tanah dan pondasi. Itu biasanya terdiri dari 3 fase, ada fase 1, fase 2, fase 3, kemudian keruntuhan geser umum, geser lokal, dan sebagainya. Kemudian daya dukung tanah itu merupakan suatu parameter atau acuan yang berkaitan dengan kuat tanah sebagai penopang beban di atasnya. Nah, daya dukung tanah ini dipengaruhi oleh jumlah kadar air, sudut geser dalam, kohesi tanah, dan juga tegangan normal tanah. Nanti ini semuanya itu, semua variabel ini adalah menjadi faktor dalam persamaan eh, yang menggunakan metode Terzaghi, Meyerhof, Hansen, dan juga Vesic. Metode Terzaghi ini biasanya digunakan untuk analisis fondasi dangkal, sama juga seperti metode Meyerhof, kemudian metode Hansen dipakai untuk jenis fondasi apapun, dan juga metode Vesic. Nah, dalam penyelidikan tanah di lapangan itu ada banyak jenisnya, salah satunya itu adalah uji standar penetrasi standar atau pengujian penetrasi dinamis yang menggunakan tabung silinder sebagai prinsip kerjanya, kemudian ada juga uji penetrasi kerucut statis, kemudian ada juga uji geser kipas, kemudian uji pressure meter. Lalu di pengujian laboratorium ada uji kadar air, analisis butir tanah, uji batas cair dan batas plastis tanah, dan juga sebagainya. Nah, kemudian dari sekian banyak materi yang harus dipelajari oleh siswa menengah kejuruan, karena ini adalah salah satu ranah kognitif yang masuknya. Jadi, model pembelajaran yang menurut saya itu cocok untuk digunakan adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Karena di sini siswa akan dilatih untuk berpikir secara kritis bagaimana mereka bisa memecahkan suatu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu contohnya adalah pondasi rumah, misalnya pondasi rumah mereka. Jadi gimana mereka harus menganalisis berdasarkan jenis tanah yang terdapat di daerah mereka. Nah, itu bisa dianalisis sebagai suatu kasus yang mana mereka dapat menuntut untuk berpikir secara kritis. Kemudian, sejarah problem-based learning ini pada tahun 1916, John Dewey melakukan gerakan progresif, yaitu mendorong guru untuk percaya akan ketertarikan siswa yang secara alamiah melakukan penyelidikan dan juga penemuan. Kemudian tahun 1980, Howard Burroughs, dokter dan pendidik menggunakan pendekatan untuk membantu mahasiswa melakukan diagnosa penyakit. Kemudian tahun 1985, sekolah tinggi dan juga perguruan tinggi mulai menggunakan pendekatan seperti ini. Kemudian tahun 1990, sekolah mulai menggerakkan pengembangan problem-based learning untuk meningkatkan kinerja siswa dalam ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin lainnya. Nah, berikut adalah sintaks problem-based learning. Menurut Terry Barrett pada tahun 2005, yang pertama itu mengorientasi siswa kepada masalah atau memperkenalkan siswa pada masalah yang akan dibahas di pembelajaran selanjutnya. Kemudian mengorganisasikan siswa, misalnya mereka akan diarahkan untuk berkelompok atau mengelompokkan diri ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian di sini mereka akan dibimbing untuk menyelidiki masalah. Selanjutnya adalah mengembangkan hasil karya, kemudian proses hasil karya, proses pembuatan hasil karya tersebut akan dievaluasi. Nah, selanjutnya ini
adalah sintaks yang berdasarkan kompetensi dasar yang saya pilih, yaitu menentukan jenis pondasi yang tepat untuk bangunan sesuai dengan jenis tanahnya. Di sini bisa dilihat ada indikator orientasi ke siswa kepada masalah, kemudian sampai mengevaluasi. Di sini ada perilaku pendidik dan juga perilaku siswa. Dalam sintaks ini, pendidik akan melakukan suatu kegiatan yang pedomannya itu berdasarkan sintaks tersebut. Jadi ketika dalam pembelajaran di kelas, apabila guru menggunakan metode problem-based learning, maka hendaknya mereka menggunakan beberapa indikator ini untuk menerapkan protokol yang sesuai pada problem-based learning, atau juga disebut sebagai sintaks. Jadi di sini adalah urutan konsepnya mulai dari penjelasan tujuan pembelajaran, kemudian penjelasan konsep dasar, sampai pembentukan kelompok kecil masuknya ke dalam pengenalan siswa kepada masalah. Kemudian di sini siswanya akan mengamati dan juga mengikuti arahan dari guru. Nah, kemudian selanjutnya sebagai model pembelajaran, problem-based learning juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama itu, siswa terbiasa untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, siswa juga terbiasa dengan metode literasi ilmiah karena mereka akan melakukan proses penyelidikan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai pembentukan hasil karya. Kemudian siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi ilmiah, serta problem-based learning ini cukup cenderung ke student-centered daripada teacher-centered. Kemudian kelemahannya itu tidak dapat diterapkan dalam materi pembelajaran tertentu karena ada kalanya guru yang harus berperan secara mayoritas dibandingkan siswanya, tapi ada juga siswanya yang harus berperan secara dominan saat belajar di kelas. Jadi tidak bisa suatu materi pelajaran itu menggunakan problem-based learning, harus menggunakan kriteria-kriteria tertentu supaya bisa menggunakan model ini. Kemudian juga kurang cocok untuk diterapkan pada jenjang pendidikan yang rendah seperti sekolah dasar, karena siswa-siswanya itu cenderung belum memiliki sikap yang bisa mereka terapkan untuk melakukan atau menuntaskan tugas-tugas yang berkaitan dengan problem-based learning. Seperti mereka belum cukup bisa untuk melakukan penyelidikan informasi melalui kajian literatur dan juga studi ilmiah lainnya. Jadi mereka istilahnya belum punya kemampuan yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga waktu yang diperlukan itu cukup lama, karena di sini siswa harus berproses panjang mulai dari mengenali masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu sampai menghasilkan suatu karya yang nantinya juga akan dievaluasi. Itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang terakhir itu adalah kompetensi guru juga harus memadai, karena tanpa kompetensi yang memadai, maka problem-based learning ini tidak akan berjalan secara efektif. Cenderung bisa saja menurun, atau mungkin ya tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ini adalah suatu contoh penelitian menurut suatu jurnal, yaitu penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran gambar konstruksi bangunan. Di sini dilihat pada rekapitulasi hasil belajar siswanya, didapatkan rata-rata nilai di siklus 1 adalah 75,56, sementara di siklus 2 meningkat menjadi 82, sekian. Dengan jumlah siswa yang belum tuntas pada masing-masing siklus, itu siklus 1 ada 13 orang, dan juga siklus yang kedua adalah 0 orang. Nah, kemudian pada persentase ketuntasannya bisa dilihat adalah siklus 1, yang mana belum menggunakan model pembelajaran problem-based learning, persentasenya cukup rendah, yaitu 64%. Kemudian pada siklus 2, ketika peneliti melaksanakan model pembelajaran problem-based learning yang diterapkan kepada siswa, hasilnya adalah mencapai 100%. Di sini tentu ada peningkatan yang signifikan dalam penerapan problem-based learning yang diterapkan pada anak-anak kelas 12 di SMK Negeri 2 Bogor.
Jadi kesimpulannya, model pembelajaran problem based learning ini cukup efektif digunakan dalam kompetensi dasar, pilihan saya yang tadi itu adalah menentukan jenis-jenis pondasi berdasarkan jenis tanahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.